Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Dan hari ini kami dari jurusan akuntansi akan memaparkan sebuah video yang sangat mendasar dalam dunia akuntansi, yakni terkait dengan PSAK 1 yang membahas penyajian laporan keuangan. Kita pasti bertanya-tanya dong, seperti apa sih laporan keuangan yang diatur di standar Indonesia? Nah, pada video ini kami akan menjelaskan hal tersebut secara mendalam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, di mana ada Jaini Agnes, Adventia Sherlinani, Uis Kistia Dinda, Karin Angelin, serta saya sendiri Laura Rifana dan juga Indri Handayani. Nah, sebelum menyaksikan, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Berikutnya saya akan membacakan tentang pendahuluan, di mana di pendahuluan itu ada pengantar PSAK 1. Di dalam penyajian laporan keuangan terdiri dari paragraf 1 sampai 140. PSAK 1 dilengkapi dengan pedoman penerapan dan kesimpulan dasar yang bukan merupakan bagian dari PSAK 1. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini mempunyai kekuatan regulasi yang sama. Paragraf yang dicetak tebal dan miring membuat prinsip-prinsip utama. PSAK 1 harus dibaca dalam konteks tujuan regulasi dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang berikutnya adalah tujuan penyajian laporan keuangan, di mana tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur dari PSAK 1. Ada beberapa bagian utama dalam PSAK 1 yang akan kami bahas. Yang pertama, tujuan PSAK 1, yaitu menetapkan tujuan pencatatan akuntansi dan kriteria pengakuan elemen laporan keuangan. Bagian utama yang kedua dari PSAK 1 ini adalah penyajian laporan keuangan. Pada bagian ini, PSAK 1 akan menjelaskan format dan isi laporan keuangan yang akan disajikan. Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode, 4. Laporan arus kas selama periode, 5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. 6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Dan yang ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Bagian utama ketiga dari PSAK 1 ini adalah pengukuran, yaitu menentukan dasar pengukuran yang digunakan untuk menilai elemen laporan keuangan. Dalam laporan keuangan sendiri terdiri dari 6 elemen antara lain aset, likuiditas, ekuitas, penghasilan, beban, dan laba. Bagian utama keempat dari PSAK 1 ini adalah pengungkapan, yaitu memberikan pedoman tentang informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Bagian-bagian utama inilah yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan dari PSAK nomor 1, yaitu yang pertama, untuk memastikan informasi yang dapat diperbandingkan dengan menyajikan laporan keuangan entitas periode sebelumnya dan dengan menyajikan laporan keuangan entitas lainnya, di mana dalam hal ini PSAK nomor 1 dijadikan pedoman atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan, di mana tujuannya adalah untuk mempermudah membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas atau perusahaan.
Nah, teman-teman, setelah membahas beberapa materi sebelumnya, sekarang kita masuk lagi nih ke elemen laporan keuangan, salah satu poin yang cukup penting untuk dibahas. Pertama, ada harta ataupun aset. Harta sendiri merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, aset ini biasanya lebih kepada harta yang dimiliki oleh perusahaan, di mana itu digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan maupun memberikan pendapatan bagi perusahaan, maupun hal-hal lain yang dijadikan sebagai investasi dan di masa mendatang memberikan manfaat secara ekonomis. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu ada kas, kemudian piutang, atau accounts receivable, inventaris, serta aset tetap seperti tanah dan bangunan. Berikutnya kita punya kewajiban, di mana kewajiban sendiri adalah kewajiban finansial ataupun tanggung jawab entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi di masa depan. Maksudnya ini seperti hutang, jadi sebuah perusahaan harus bisa membayarkan hutang mereka di masa yang akan datang sesuai dengan jatuh tempo, sehingga dikatakan sebagai kewajiban finansial. Nah, untuk aset dan liabilities ini terbagi menjadi dua macam, teman-teman. Ada yang current asset dan juga ada yang current liabilities, maupun ada yang non-current asset dan non-current liabilities. Selanjutnya kita punya ekuitas dan pendapatan. Ekuitas sendiri merupakan klaim residual atas aset setelah dikurangkan oleh kewajiban, di mana ini mencakup modal dari pemilik dan laba ditahan. Jadi komponen dari ekuitas ini biasanya ada share capital, kemudian share premium, serta ada juga retained earnings ataupun laba ditahan. Ini lebih kepada modal yang dimiliki oleh perusahaan, selain hutang yang nantinya dikonversikan menjadi aset. Poin berikutnya adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode pelaporan yang berasal dari kegiatan normal entitas ataupun perusahaan. Contohnya penjualan produk ataupun jasa, maupun pendapatan bunga, serta royalti dan segala pendapatan lain yang tergabung ke dalam perusahaan tersebut. Berikutnya yang kelima ada beban atau expense. Nah, beban ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi selama periode pelaporan yang berasal dari kegiatan normal entitas. Ini tuh lebih kepada biaya-biaya, seperti misalnya biaya bahan baku, biaya administrasi, serta biaya penjualan dan berbagai biaya lain yang termasuk ke dalam kategori beban yang dibayarkan dan nantinya mendapatkan manfaat. Terakhir, di sini ada laba ataupun rugi, di mana profit or loss ini merupakan selisih antara pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Laba terjadi jika pendapatan lebih besar dari beban, sedangkan rugi terjadi sebaliknya. Contohnya adalah ketika setiap satu periode perusahaan akan mengetahui seberapa banyak revenue yang dimiliki, kemudian seberapa besar expense yang dikeluarkan mulai dari bahan baku hingga penjualan dan lain-lain, hingga pada akhirnya menetapkan adanya nilai akhir yang jika nilai tersebut bersifat positif maka bisa dikategorikan sebagai laba atau profit, dan ketika nilai tersebut negatif maka dapat dikategorikan sebagai loss ataupun kerugian. Selanjutnya, saya akan membahas terkait materi prinsip-prinsip penyajian. Keterbacaan laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kerangka konseptual. Penerapan SAK dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 2. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK. 3. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan, maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan.
4. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. 5. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Kesinambungan dan komparabilitas, di mana terdiri dari 1. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap, termasuk informasi komparatif, setidaknya secara tahunan. 2. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Yang ketiga, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah atau jika disajikan, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengungkapan informasi. Pengungkapan informasi akuntansi merupakan bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Pengungkapan informasi akuntansi merupakan aspek krusial dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas. PSAK 1 memberikan pedoman tentang bagaimana entitas seharusnya mengungkapkan kebijakan akuntansinya serta memastikan bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan memadai dan relevan untuk kebutuhan pengguna laporan keuangan. Lalu tujuannya, PSAK 1 menekankan bahwa tujuan utama dari pengungkapan informasi adalah memberikan informasi yang cukup dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Informasi ini harus memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Sifatnya, pengungkapan harus bersifat jelas, ringkas, serta mudah dipahami. Informasi yang diungkapkan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak boleh menyesatkan. Lalu, isi dari pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mengacu pada rincian dan penjelasan tertentu yang disajikan oleh suatu entitas untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, estimasi akuntansi yang dilakukan, serta peristiwa atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap situasi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada metode. PSAK 1 mendorong entitas untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam mengukur dan mengungkapkan elemen laporan keuangan. Ini termasuk metode pengukuran seperti biaya historis, nilai wajar, dan metode pengakuan pendapatan. Lalu, prinsipnya, informasi yang diungkapkan harus memiliki kepentingan material. Kepentingan material adalah informasi yang jika kita abaikan atau salah diungkapkan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Pada ketidakpastian dan estimasi, PSAK 1 menekankan pentingnya pengungkapan terkait ketidakpastian, termasuk estimasi akuntansi yang signifikan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami tingkat ketidakpastian yang terkait dengan posisi keuangan dan kinerja entitas.
Lalu perbandingan dengan periode sebelumnya, laporan keuangan harus menyediakan informasi perbandingan dengan periode sebelumnya untuk mengevaluasi perubahan kinerja dan posisi keuangan entitas dari waktu ke waktu. Selanjutnya terdapat beberapa aspek utama pada isi pengungkapan informasi. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi, di mana pengungkapan harus mencakup kebijakan yang diterapkan oleh entitas. Ini mencakup metode pengukuran dan pengakuan untuk berbagai item seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Lalu yang kedua, terdapat perubahan kebijakan akuntansi. Jika entitas mengalami perubahan dalam kebijakan akuntansi dari periode sebelumnya, informasi tersebut harus diungkapkan. Hal ini mencakup alasan perubahan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga ada estimasi akuntansi. Pengungkapan mengenai estimasi akuntansi yang signifikan harus disediakan. Ini melibatkan informasi mengenai asumsi kunci yang digunakan dalam estimasi tersebut dan sensitivitas estimasi terhadap perubahan dalam asumsi. Lalu yang keempat, peristiwa setelah tanggal laporan. Jika terdapat peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, namun sebelum tanggal otorisasi penerbitan laporan keuangan, maka pengungkapan tentang peristiwa tersebut harus diberikan. Lalu yang kelima ada entitas terkait. Informasi mengenai transaksi dan hubungan dengan pihak yang berkaitan atau entitas terkait harus diungkapkan secara jelas. Hal ini mencakup transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas. Selanjutnya yang keenam ada ketidakpastian yang signifikan. Jika terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai kelangsungan hidup entitas atau aset dan kewajiban material, maka entitas tersebut harus memberikan pengungkapan yang memadai tentang aspek. Yang ketujuh, pengungkapan laporan keuangan yang komparatif. Informasi perbandingan dengan periode sebelumnya harus diungkapkan, memberikan pemahaman tentang perubahan dalam posisi keuangan dan kinerja entitas dari satu periode ke periode lainnya. Lalu yang kedelapan, ketidakpatuhan terhadap kebijakan akuntansi. Jika entitas tidak mengikuti kebijakan akuntansi tertentu, dampak dari ketidakpatuhan tersebut terhadap laporan keuangan harus diungkapkan. Lalu yang terakhir, pengungkapan lain yang relevan. Entitas harus memberikan informasi tambahan yang dianggap relevan untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan akurat tentang posisi keuangan dan kinerja entitas. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang ilustrasi penyajian laporan keuangan, di mana di sini sudah ada contoh laporan keuangan milik kelompok usaha XYZ, di mana laporan keuangan ini per 31 Desember 2000X7 dalam ribuan rupiah. Di sini itu ada 3 aset, liability, sama ekuitas, di mana saya akan membahas aset terlebih dahulu. Aset lancar, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika yang pertama, entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga adalah entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan selama periode pelaporan, atau aset merupakan kas atau setara kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar. Di sini cara pengurutan aset adalah dengan aset lancar baru aset tidak lancar. Di mana aset lancar ini itu kita sesuaikan dengan likuiditasnya. Aset yang memiliki likuiditas yang paling liquid itu ditaruh yang paling atas. Oke, yang berikutnya adalah liabilitas, di mana di liabilitas ini ada 2, liabilitas jangka pendek sama liabilitas jangka panjang. Ini juga diurutkan sesuai likuiditasnya, di mana liabilitas jangka pendek itu
mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau entitas tidak memiliki harapan tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan tidak berdampak dengan klasifikasi liabilitas tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dengan kriteria di atas itu masuk ke liabilitas jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah ekuitas, di mana ekuitas ini terdapat berbagai macam ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu nanti total ekuitas ditambah total liabilitas itu harus sama dengan total aset. Oke, next slide. Itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di mana laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif itu dia memiliki dua analisis. Yang pertama ini saya akan membahas tentang analisis yang menggunakan metode fungsi beban atau biaya penjualan dan mengklasifikasikan beban sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau sebagai contoh biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya, entitas mengungkapkan biaya penjualan berdasarkan metode ini secara tersendiri dari beban lain. Metode ini dapat menyediakan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat. Tetapi pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin mensyaratkan pengalokasian secara arbiter dan pertimbangan matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut. Oke, di mana di sini itu contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah dia itu ada pendapatan. Nanti pendapatan itu bakal kita kurang dengan biaya penjualan. Itu bakal menghasilkan laba bruto. Lalu dari laba bruto ini kita akan menambah dengan penghasilan lain. Lalu dikurangi dengan biaya distribusi, beban administratif dan beban lain-lain. Lalu muncullah laba sebelum pajak. Seperti contoh di slide ini. Di sini itu adalah kelompok usaha XYZ, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 dalam ribuan rupiah. Di sini itu ada beban yang tadi seperti saya udah bilang, terus beban pokok penjualan itu nanti dikurang sesuai bakal dapat laba bruto. Nanti dari laba bruto ini kalian tambah sama penghasilan lain dan dikurangin sama beban-beban lain. Lalu nanti kalian bakal dapat laba sebelum pajak. Nanti baru kalian kurangi lagi dengan beban pajak penghasilan, lalu menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Lalu kalian bisa mengurangi dengan kerugian tahun berjalan operasi yang diberikan. Lalu kalian akan mendapatkan laba tahun berjalan. Dari laba tahun berjalan ini kalian akan menghitung penghasilan komprehensif lain dengan pos-pos yang tidak akan diklasifikasikan kepada laba rugi. Di situ ada keuntungan revaluasi aset tetap, dikurangin sama pengurangan kembali atas program keimbalan pasti. Habis itu ditambah lagi sama bagian penghasilan komprehensif lain entitas sosial. Lalu dikurang lagi dengan pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan klasifikasikan ke laba rugi. Itu nanti akan mendapatkan hasil. Lalu kalian akan menghitung pos-pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi. Di sini ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Yang kedua ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang berikutnya adalah lindung nilai aset arus kas. Lalu ditambah sama pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direlaksifikasikan ke laba rugi. Nanti dari itu kalian akan menambahkan dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi sama pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi. Itu nanti akan mendapatkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Lalu
mereka akan ditambah dengan laba tahun berjalan, maka itu akan menghasilkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Lalu di next slide itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan analisis yang kedua, yaitu analisis menggunakan metode sifat, di mana entitas menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya. Sebagai contoh, depresiasi, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan, dan tidak merealokasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas. Metode ini mungkin mudah diterapkan karena tidak membutuhkan adanya alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut. Oke, di sini bakal ada pendapatan ditambah dengan pendapatan lain, ditambah penghasilan lain, itu bakal itu ditambah, habis itu ini lagi sama perubahan atas persediaan barang jadi dan barang dalam proses, terus bahan baku yang digunakan, bahan imbalan kerja, bahan depresiasi dan amortisasi, beban lain, total beban, dan itu bakal dikurang sama pendapatan sama penghasilan lain, itu bakal dapat laba sebelum pajak. Oke, di sini masih sama dengan kelompok usaha XYZ dengan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x7 dalam ribuan rupiah. Di sini kita ada pendapatan, terus pendapatan lain itu mereka ditambah, terus kita mencatat semua perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses, kayak pekerjaan dilaksanakan oleh entitas dan kapitalisasi, bahan baku yang digunakan, beban imbalan kerja, beban depresiasi dan amortisasi, penurunan nilai aset tetap, beban lainnya, biaya pendanaan, bagian laba entitas asosiasi. Lalu nanti semua biaya-biaya itu kita kurangin sama pendapatan yang kita punya, itu bakal menghasilkan laba sebelum pajak. Lalu dikurangin sama beban pajak penghasilan, lalu akan menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Lalu kalau misalnya ada kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan, itu bisa kita kurangin, lalu kita bakal mendapatkan laba tahun berjalan, di mana laba ini akan didistribusikan kepada pemilik entitas produk induk sama kepentingan pengendali. Oke, selanjutnya itu hal ini berarti bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu keuntungan, kerugian setelah pajak, dan kepentingan non-pengendali dalam entitas asosiasi. Pada contoh ini, penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi terdiri dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Entitas yang penghasilan komprehensif lain entitas asosiasinya termasuk pos-pos yang direklasifikasikan ke laba rugi diisyaratkan oleh paragraf 82A B untuk menyajikan jumlah tersebut pada pos yang terpisah. Lalu selanjutnya, pajak penghasilan terkait dengan setiap pos penghasilan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya, ini berarti bagian laba entitas asosiasi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu laba setelah pajak dan kepemilikan dan pengendali dalam entitas asosiasi. Hal ini berarti bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas sosial, yaitu keuntungan kerugian setelah pajak dan kepentingan non-pengendali dalam entitas asosiasi. Pada contoh ini, penghasilan komprehensif. Oke, slide berikutnya adalah pengungkapan komponen penghasilan komprehensif lain, di mana ketika entitas memilih penyajian gabungan dalam laporan penghasilan komprehensif, jumlah penyesuaian reklasifikasi dan keuntungan atau kerugian tahun berjalan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Tidak ada pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Oleh karena itu, tidak ada penyesuaian reklasifikasi untuk tahun-tahun yang disajikan. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan sikap komponen penghasilan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, next slide itu adalah contoh laporan perubahan ekuitas, di mana hadirnya laporan perubahan ekuitas itu merupakan salah satu laporan keuangan penting yang perlu untuk disajikan guna melihat apakah terdapat perubahan ekuitas sebuah perusahaan atau tidak.
dimana seperti yang tadi sudah diiniin, jumlah yang termasuk dalam saldo laba pada tahun 2000X6 sebesar 53.200 menunjukkan laba yang didistribusikan pada pemilik entitas induk sebesar 52.400 ditambah pengurangan kembali program pensiun imbalan pasti sebesar 800 perak. Itu dari 1.333 dikurangi dengan pajak 333 dan kepentingan non pengendali 200. Jumlah yang termasuk dalam penjabaran investasi pada instrumen ekuitas dan cadangan lindungan nilai arus kas menunjukkan penghasilan kepentingan non pengendali, yaitu penghasilan komprehensif lain terkait investasi pada instrumen ekuitas pada tahun 2000X6 sebesar 16.000. Itu didapat dari 26.667 dikurangin pajak 6667 dan kepentingan non pengendali sebesar 4.000, di mana jumlah yang termasuk dalam surplus revaluasi sebesar 1.600 menunjukkan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi sebesar 700 ditambah keuntungan atas revaluasi aset tetap sebesar 2.300 yang didapat dari 3.367 dikurangin pajak sebesar 667 dan kepentingan non pengendali sebesar 400. Penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi hanya terkait dengan keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap. Dan untuk tahun 2000X7 sebesar 96.600 menunjukkan laba yang didistribusikan pada pemilik entitas induk sebesar 97.000 ditambah pengurangan kembali program pensiun imbalan pasti sebesar 400. Itu didapat dari 667 dikurangin pajak 167 dan kepentingan non pengendali 100. Jumlah yang termasuk dalam penjabaran investasi pada instrumen ekuitas dan cadangan lindung nilai arus kas menunjukkan penghasilan komprehensif lain untuk setiap komponen neto setelah pajak dan kepentingan non pengendali, yaitu penghasilan komprehensif lain terkait penjabaran kegiatan usaha luar negeri pada tahun 2000X7 sebesar 3.200 yang didapat dari 5.334 dikurangin pajak 1.334 dan kepentingan non pengendali sebesar 800. Lalu jumlah yang termasuk dalam surplus revaluasi sebesar 800 menunjukkan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi sebesar 400 ditambah keuntungan atas revaluasi aset tetap sebesar 400, di mana 400 ini didapat dari 933 dikurangin pajak sebesar 333 dan kepentingan non pengendali sebesar 200 perak. Penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi hanya terkait dengan keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap. Selanjutnya, ada beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi dalam penerapan PSAK 1 dan solusinya dapat melibatkan berbagai aspek. Berikut ini beberapa tantangan umum dan solusinya dalam penerapan PSAK 1. Tantangan yang pertama adalah menyusun laporan keuangan yang dapat dipahami dengan jelas oleh para pemakai. Maka, solusi dari tantangan ini adalah memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan keterbacaan, dan menghindari penggunaan istilah atau format yang membingungkan. Tantangan yang kedua adalah menetapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAK. Maka solusi dari tantangan ini adalah memperhatikan dengan cermat kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kondisi bisnis dan mematuhi prinsip-prinsip PSAK. Kemudian, diskusikan kebijakan-kebijakan ini dengan auditor dan pihak berkepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan validasi. Kemudian, tantangan yang ketiga adalah menjaga konsistensi dalam penyajian laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Maka, solusi dari tantangan ini adalah meninjau secara berkala kebijakan akuntansi dan memastikan bahwa perubahan signifikan disertai dengan penjelasan yang memadai dalam laporan keuangan. Kemudian, tantangan yang keempat adalah memastikan pemahaman yang memadai terhadap revisi atau perubahan PSAK terbaru. Maka, solusi dari tantangan ini adalah selalu memperbarui pengetahuan tentang perubahan terkini dalam PSAK. Kita bisa meminta bantuan dari ahli akuntansi atau konsultan keuangan jika diperlukan.
Tantangan yang kelima adalah mengadaptasi PSAK pada kondisi atau kebutuhan industri yang spesifik. Oleh karena itu, solusi dari tantangan ini adalah mempertimbangkan untuk mendapatkan panduan dari profesional akuntansi yang memiliki pengalaman dalam industri yang bersangkutan. Kemudian, sesuaikan kebijakan akuntansi dengan karakteristik bisnis dan resiko industri yang dihadapi. Kemudian, tantangan yang keenam adalah keterbatasan sumber daya atau sistem informasi dalam mematuhi PSAK. Oleh karena itu, solusi dari tantangan ini adalah mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan. Jika memungkinkan, alokasikan sumber daya tambahan untuk memperkuat sistem informasi dan infrastruktur akuntansi. Dan tantangan yang terakhir adalah karyawan tidak memahami atau kurang terlatih dalam menerapkan PSAK. Oleh karena itu, solusi dari tantangan ini adalah menyediakan pelatihan secara berkala kepada tim akuntansi dan staf terkait untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap PSAK. Kemudian, libatkan mereka dalam proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan tantangan dan solusi di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 1 membutuhkan keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam perusahaan. Penting untuk memastikan bahwa seluruh tim yang terlibat memiliki pengalaman yang baik tentang PSAK dan bekerja sesuai dengan standar tersebut. Selanjutnya adalah penerapan dari PSAK nomor 1. PSAK nomor 1 yang merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. PSAK nomor 1 juga mengatur komponen laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah pedoman implementasi dari PSAK nomor 1. Untuk penyajian laporan posisi keuangan menurut PSAK nomor 1, yaitu untuk aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua, untuk liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Lalu yang terakhir, untuk ekuitas terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk, lalu kepentingan non-pengendali. Lalu selanjutnya untuk manfaat penerapan PSAK nomor 1, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan laporan ekonomi. Lalu yang kedua, agar pemahaman laporan keuangan menjadi lebih mudah. Kesimpulan dari PSAK 1 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan. Antara lain mencakup persyaratan penyajian laporan keuangan yang jelas dan informatif, termasuk informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas. Pentingnya konsistensi dalam penyajian laporan keuangan dan pengungkapan penuh informasi yang relevan juga menjadi fokus dalam PSAK 1. Standar ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan lengkap tentang kondisi keuangan suatu entitas.